Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Tuljana, NPM 1000703170066, Fakultas Teknik Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Identifikasi Lanskap Budaya Desa Wisata Rawabuku. Berikut ini merupakan struktur pembahasan pada pemaparan saya kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua metodologi, yang ketiga pembahasan dan diskusi, lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari penetapan Desa Rawabuku sebagai desa wisata. Lalu yang kedua adalah kekhawatiran utama sepuh Desa Rawabuku terkait budaya luhur yang tidak lagi dihayati oleh para pemuda. Lalu yang ketiga yaitu situs Nagara Padang sebagai salah satu sarana kegiatan adat dan spiritual. Lalu yang keempat adalah belum adanya ciri khas yang membuat Desa Rawabuku menjadi otentik di antara desa wisata lainnya. Masalah penelitian yang diangkat pada pembahasan kali ini yang pertama adalah desa wisata Rawabuku yang belum memiliki ciri khas otentik, lalu yang kedua adalah komponen dan elemen identitas lanskap budaya yang ada belum tereksplor dengan baik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi lanskap budaya desa Rawabuku. Kemudian metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan rasionalistik, yang mana penelitian ini menggunakan kerangka analisis pada penelitian yang sudah ada sebelumnya, yaitu penelitian Zie pada tahun 2017 terkait penilaian identitas lanskap budaya perkotaan. Tahapan penelitian yang dilakukan pada penelitian kali ini yang pertama adalah melakukan eliminasi untuk menentukan batas teritorial lanskap budaya desa wisata Rawabuku. Lalu yang kedua adalah menentukan komponen serta elemen identitas tempat dan lanskap budaya. Lalu yang ketiga adalah mengidentifikasi kondisi alam desa wisata Rawabuku sesuai dengan komponen yang ada. Lalu yang keempat, mengidentifikasi unsur buatan yang ada. Yang kelima, mengidentifikasi unsur imaterial termasuk aturan dan kepercayaan yang ada. Lalu yang keenam, mengidentifikasi unsur tautan yang ada di desa wisata Rawabuku sesuai dengan komponen. Lalu yang terakhir adalah melakukan interpretasi terhadap hasil analisis lanskap budaya desa wisata Rawabuku. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yang pertama adalah observasi, yang mana observasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati lanskap budaya desa Rawabuku sesuai dengan komponen dan elemen yang terdapat di dalam matriks lanskap budaya. Kemudian wawancara. Wawancara sendiri dilakukan terhadap informan-informan kunci yang terdiri dari tokoh adat, pemuda desa, serta pemerintah desa. Lalu yang terakhir adalah dokumen atau literatur, yang mana dokumen atau literatur ini dikumpulkan berdasarkan hasil catatan atau tinjauan pustaka terhadap dokumen yang tersedia, baik itu berupa hasil FGD maupun berupa foto lainnya yang terkait dengan desa Rawabuku. Kemudian metode analisis. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu matriks lanskap budaya, yang mana pada matriks ini komponen dan elemen yang digunakan merupakan elemen material yang merepresentasikan bentuk fisik alam dan buatan, kemudian imaterial atau non-material yang merepresentasikan bentuk non-fisik dari lanskap budaya, yang mana sebagian besar dibentuk oleh kepercayaan serta aturan. Lalu yang terakhir adalah elemen tautan, yang mana berkaitan dengan proses dan waktu. Berikut ini merupakan penjelasan dari kode-kode matriks yang ada. Selanjutnya pembahasan dan diskusi, yang mana ciri khas atau keunikan pada lanskap budaya desa wisata Rawabuku sendiri diantaranya merupakan elemen spiritual, yaitu situs Nagara Padang yang erat kaitannya dengan aktivitas adat dan spiritual masyarakat, yang mana aktivitas adat dan spiritual tersebut diimplementasikan ke dalam ziarah dan ritual. Aktivitas ziarah merupakan perjalanan mengunjungi 17 perhentian yang mengandung filosofi hidup serta berkaitan dengan proses kehidupan manusia sebagai bentuk perjalanan menemukan diri melalui proses kehidupan yang digambarkan dari setiap perhentian. Kemudian, aktivitas adat masyarakat juga memposisikan situs Nagara Padang ke dalam tahapan pelaksanaannya. Seperti pada ritual miasih bumi yang dalam tahapannya terdapat doa pembuka atau biasa disebut dengan Rajah Bubuka yang biasanya dilakukan di situs Nagara Padang. Kemudian nilai atau value tungku tilu jangka opat papat kalima pancer sebagai nilai yang diamalkan secara turun-temurun dalam masyarakat adat desa Rawabuku yang mencakup hubungan manusia dengan adat, agama, dan budaya. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, desa Rawabuku memiliki image budaya dan spiritual yang kuat dalam membentuk citranya.
Situs Negara Padang bermakna sebagai refleksi kehidupan yang terbagi ke dalam 3 babak, yaitu babak kanak-kanak, masa kedewasaan, serta masa kematangan, yang mana perwujudan ketiga babak tersebut merupakan perhentian sejumlah 17 perhentian. Nilai budaya masyarakat, yaitu Tungku Tilu atau Tritangtu juga melekat erat pada aktivitas adat dan spiritual. Nilai tersebut memperkuat ciri khas lanskap budaya Desa Rawabugo melalui perwujudannya dalam kegiatan ziarah 17 perhentian serta ritual masyarakat adat Desa Rawabugo. Keunikan yang ada dapat mendorong pengembangan desa wisata melalui penyusunan desain branding dalam upaya promosi pariwisata. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.